Program makan bergizi gratis, program andalan nasional senilai triliunan rupiah yang seharusnya menghidupi anak-anak Indonesia malah jadi ladang korupsi bagi pejabatnya sendiri. Pertanyaannya bukan siapa yang salah, namun mengapa sistem kita membiarkan ini semua terjadi? Dan yang paling krusial adalah bagaimana kita agar mencegah semua ini tidak terulang lagi di masa depan. Bareng gue Randika, kali ini kita akan membahas isu-isu seputar kebijakan publik di Indonesia. Pada 3 Juli 2026, Kejaksaan Agung menahan mantan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana selaku Kepala BGN, serta 2 wakilnya Sony Sanjaya dan Lodek Kusum. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025-2026. Modusnya, para tersangka diduga menggunakan dan mengendalikan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka untuk meraup insentif hingga miliar rupiah per hari. Pengadaan yang seharusnya dilakukan oleh mitra sekolah diintervensi, di markup, dan diarahkan ke kantong-kantong tertentu. Presiden Prabowo mencopot ketiganya sehari sebelum penetapan tersangka. Namun kita semua perlu bertanya, mengapa ini semua harus terjadi sebelum ada yang bertindak? Para akademisi sudah lama mengingatkan kita semua, korupsi bukanlah sekedar kejahatan individu. Ia adalah masalah ekonomi, kultural, dan politis sekaligus yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Secara ekonomi, tersedia anggaran jumbo tanpa sistem pengawasan yang matang. Ini menciptakan opportunity window, celah menggiurkan bagi siapapun yang memegang kendali atas aliran dana. Secara kultural, BGN adalah lembaga baru yang belum memiliki budaya integritas yang tertanam. Dalam teori anti korupsi, dikenal prinsip tone at the top, bahwa integritas atau korupsi dimulai dari pimpinan. Ketika pimpinan tertinggi sendiri yang mengkhianati kepercayaan, seluruh sistem ikut terinfeksi. Secara politis, korupsi berkembang biak ketika check and balance lemah. World Bank mengidentifikasi bahwa kurangnya mekanisme pengawasan adalah penyebab utama korupsi yang terus berlanjut. BGN sebagai lembaga baru belum dilengkapi sistem audit internal kuat, dan itulah celahnya. Namun, ini bukan fenomena unik di Indonesia. Kasus serupa bahkan lebih sistemik terjadi di Cina. Studi Lee, Sikular, dan Tarp tahun 2021 tentang ketimpangan di Cina menemukan bahwa korupsi dan rent seeking paling subur tumbuh saat terjadi apa yang mereka sebut incomplete transition, ketika reformasi dilakukan setengah-setengah. Program besar diluncurkan, anggaran dikucurkan, tapi kapasitas institusi untuk mengawasi belum dibangun. Di Cina, para pejabat memanfaatkan posisi mereka dekat dengan kekuasaan negara untuk meraup keuntungan pribadi dari aliran dana publik, terutama di sektor properti, infrastruktur, dan pengadaan. Ini persis pola yang kita lihat di kasus BGN. Kasus anggaran besar, pengawasan lemah, korupsi sistemik. Cina kemudian membangun respon keras, kampanye anti korupsi besar-besaran di bawah Xi Jinping memenjarakan ribuan pejabat. Efektif? Sebagian. Tapi tanpa reformasi struktural yang menyertainya, penindakan keras saja hanya menekan korupsi ke permukaan yang lebih dalam. Pelajarannya, yang benar-benar bekerja adalah membangun sistem yang struktural membuat korupsi sulit dilakukan, bukan hanya menakut-nakuti pelakunya. Lantas, apa yang perlu kita lakukan? Ada 4 rekomendasi kebijakan yang bisa kita lakukan. Pertama, sistem pengawasan berlapis sejak hari pertama. Setiap lembaga dengan anggaran di atas 1 triliun wajib memiliki audit internal independen, sistem pelaporan keuangan real time, dan review berkala oleh BPK dan KPK. Bukan setelah ada kejadian, tapi sebagai prasyarat operasional. Yang kedua, transparansi anggaran publik yang bersungguh-sungguh. Data aliran dana MBG dari pusat hingga ke yayasan mitra harus dapat diakses publik secara terbuka dan mudah dipahami, bukan sekedar laporan yang tersimpan dalam server pemerintah. Teknologinya ada, political will-nya yang harus diperkuat. Ketiga, perlindungan whistleblower yang nyata. Pengaduan masyarakat adalah sumber utama terungkapnya korupsi. Kita butuh sistem yang benar-benar melindungi pelapor, bukan sekedar di atas kertas agar orang tidak takut berbicara saat menyaksikan penyimpangan. Terakhir, stress test anti korupsi untuk lembaga baru. Sebelum lembaga baru mendapat anggaran besar, wajib ada penilaian kesiapan tata kelola, sistem SDM, SOP pengadaan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi. Reformasi birokrasi bukan hanya sekedar formalitas, ia adalah tameng pertama dari korupsi. Kesimpulannya, korupsi program MBK adalah tragedi berlapis, bukan hanya karena uang negara yang disalahgunakan, tapi karena yang dicuri adalah hak anak-anak Indonesia atas gizi yang layak. Kita butuh lebih dari sekedar penangkapan, kita butuh sistem yang secara struktural membuat korupsi tidak bisa terjadi. Dan itu dimulai dari tekanan dari kita, sebagai warga negara yang tidak diam, tidak pasif, dan berani bersuara ketika ada yang salah. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester etika anti korupsi yang diampu oleh Bapak Prof. Teguh Kurniawan dan Bapak Wisnu Juwono. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kalian, bagikan ke orang-orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe, comment, and like, and share ke teman-teman semuanya.
Sampai jumpa di video berikutnya.